Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fadil dan di video kali ini kita akan membahas tentang tipe data yang dasar dan kita akan membahas tentang inferensi. Nah, ketika kalian mempelajari JavaScript sebelumnya, harusnya teman-teman sudah tahu bahwa terdapat tipe data primitif ya. Tipe data primitif itu apa? Dia adalah suatu tipe data yang tunggal. Artinya dia hanya memiliki sebuah nilai saja di dalam sebuah variabel gitu. Nah, tipe data primitif ini yang sering kita jumpai atau yang sering kita gunakan biasanya ada string, number, mungkin teman-teman pernah gunakan big integer, boolean, undefined, bahkan mungkin kita agak jarang menggunakan simbol ya, tapi mungkin saja teman-teman pernah menggunakannya, dan tipe data null. Nah, sekarang kita akan membahas inferensi tipe data. Apa itu inferensi pada TypeScript? Nah, inferensi itu adalah tipe data yang secara otomatis ditentukan oleh si TypeScript ketika suatu variabel sudah telah diinisialisasi atau suatu variabel yang sudah kita isi nilainya terlebih dahulu. Nah, ketika suatu variabel sudah kita berikan nilai, maka TypeScript sudah menentukan tipe data apa yang harus atau yang tertera pada variabel tersebut. Nah, ketika sebuah variabel hendak diisi ulang dengan nilai yang baru, artinya kita ingin menimpa atau reassign nilai yang baru, haruslah diisi dengan tipe yang sesuai, yang telah diinferensikan sebelumnya. Maksudnya gini, ketika misalkan kalian membuat sebuah variabel, tipenya misalkan string, maka ketika teman-teman ingin mengupdate nilai variabel itu, haruslah diisi dengan tipe string, tidak boleh menggunakan tipe yang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh codingannya. Baik, ini saya sudah berada di terminal menggunakan Git Bash dan saya sudah berada di folder belajar TypeScript ya. Dan arahkan juga nanti folder di mana teman-teman meletakkan file TypeScript-nya untuk kita belajar bareng-bareng. Oke, kita langsung buka saja di Visual Studio Code di folder ini. Jadi ketikkan saja kode spasi titik. Jadi tunggu beberapa saat sampai kita mendapatkan Visual Studio Code-nya terbuka otomatis. Oke, kita close lagi. Kita akan buat folder baru lagi sesuai dengan episode videonya, yaitu 04 tentang inferensi. Oke, sebelum kita menerapkan inferensi ini di TypeScript, kita akan buat dulu file JavaScript. Bagaimana kita memperlakukan variabel tanpa diberikan typing system ya. Jadi misalkan kita berikan nama index.js ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman pernah membuat variabel yang bisa diisi ulang, biasanya kan kita menggunakan keyword let. Keyword let kemudian ikuti dengan nama variabel yang teman-teman inginkan. Misalkan nama variabelnya nama. Isi dengan nama teman-teman ya. Contoh ini nama saya. Oke. Setelah itu kita console.log seperti biasa. Console.log nama. Kita cetak nama ini. Kita lihat di terminal, kita akan eksekusi. Caranya node 04, kemudian kita ke index.js. Maka akan muncul hasil output dari variabel nama. Ini tidak aneh ya. Nah, andaikan kalau misalkan kita ingin menimpa si variabel nama dengan nama yang baru, misalkan nama sama dengan Fadil 2, misalkan seperti ini. Kalau kita save, kita lihat, kita clear lagi, kita eksekusi filenya, maka nilai tersebut, nilai yang sudah ditimpa ini akan keluar di sini. Oke, itu yang pertama. Nah,
Bagaimana kalau misalkan kita menimpa lagi dengan nilai selain string, ya. Misalkan di sini 25. Nah, apa yang terjadi? Oke, coba kita eksekusi lagi. Ya, JavaScript masih bisa mengizinkan kita untuk menimpa nilai variabel dengan tipe apapun. Dia tidak mempedulikan apa tipe data awalnya, mau ditimpa dengan tipe yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ya udah JavaScript menganggap ini sesuatu yang masih valid. Tapi sebenarnya penerapannya kalau kita nanti membuat atau mengerjakan project dengan JavaScript, ini kalau kita bicara JavaScript dulu, kita harus kasih tahu atau kita harus membatasi diri kita sebagai programmer bahwa penamaan variabel ini, maksud saya variabel ini itu kita tentukan tipe datanya terlebih dahulu. Alangkah baiknya seperti itu. Untuk apa? Mengurangi kebingungan nanti atau mengurangi bugs atau kesalahan yang suatu saat itu bisa cukup fatal ya, kalau misalkan nanti suatu saat projectnya bakalan besar gitu. Jadi alangkah baiknya masalah ini bisa diatasi dengan TypeScript. Kalau untuk JavaScript sekarang, kita bisa ya udah dengan variabel yang sama kita bisa mengisinya dengan tipe apapun, termasuk boolean seperti ini. Kalau mengisi boolean kayak gini ya tidak ada masalah juga gitu. Jadi ya mau kalian isi dengan tipe apapun ya tidak masalah untuk JavaScript ya. Tapi ini sebenarnya kurang bagus aja gitu dalam penerapannya nanti ke depannya. Makanya ya udah, kalau betul-betul variabel namanya yang harus diisi string, ya haruslah diisi dengan string. Kalau misalkan nanti variabel umur mau kita kasih dengan angka, ya haruslah diisi dengan angka seperti itu. Nah, bagaimana TypeScript bisa membatasi ini gitu ya, dengan istilah inferensi tadi yang sudah kita bahas di slide. Oke, saya hapus terlebih dahulu file index.js, nanti kita akan compile. Kita akan bikin lagi file TypeScript sekarang ya. Di folder 04 inferensi, bikin file baru, index.ts. Sekarang, kita akan bikin keyword let, sama, kalian isi dengan variabel nama, buatlah dengan nama kalian sendiri. Kemudian kita console.log, cetak nama kalian. Ya. Kalau sudah selesai, kita save. Di sini tidak terjadi apa-apa ya. Kalau kita coba kita compile, ingat karena ini file TypeScript harus kita compile terlebih dahulu ya. Kita clear. Kemudian cara nge-compile-nya tsc 04 index.ts. Seperti itu. Kita tunggu ya beberapa saat, maka muncullah file index.js seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita buka file index.js, kenapa muncul error di sini? Ini nggak usah khawatir. Teman-teman abaikan saja karena ya kita ngebuka dua file ini bersamaan. Jadi ya sebenarnya tidak ada masalah sih. Jadi ya ini tinggal di close aja kalau misalkan error ini mau hilang. Ya. Oke, setelah kita save, kita seperti biasa eksekusi node 04 ya betul, index.js. Maka sudah muncul namanya. Oke. Sekarang karena ini sudah inferensi, berarti ini tipe datanya string. Nah, sekarang kita mau timpa nilainya dengan tipe data yang serupa, tipe data string. Misalkan ini Fadil 2 atau hello world atau apapun itu terserah teman-teman. Nah, kalau seperti ini kode editornya belum menampakkan error sama sekali ya, karena ini masih tipe datanya string. Oke. Kita coba compile kembali.
Kita compile. Dia akan update otomatis ya apa isi dari index.js-nya. Kemudian kita lakukan node index.js itu sendiri, maka ini sudah muncul seperti biasa. Nah, bagaimana kalau kita isi dengan tipe data yang lain? Ini saya pindahkan dulu komentarnya ya. Ini ganti nilai nama dengan string. Sekarang coba kita ganti nilai nama dengan number. Ini dengan tipe string. Ini dengan tipe number ya. Misalkan kita mau ganti dengan angka 25 tadi. Nah, apakah bisa kita lakukan? Tentunya ya tidak bisa ya, karena di sini ada error. Type number is not assignable to type string. Ini tipenya number. Sedangkan dari awal ini sudah diinferensikan sebagai tipe data string. Jadi ini inferensi tipe data string. Karena dari awal deklarasinya sudah tipe data string, maka ketika kita ingin menimpa nilainya atau mau assign ulang nilainya, maka harus dengan tipe yang sama, yaitu tipe string. Seperti itu. Ketika teman-teman ingin mengganti nilainya dengan nilai yang lain, ini juga tidak akan bisa. Ya, kalau kita compile, oh sorry, ini hasil compile yang lama ya. Kita akan compile ulang lagi. Harusnya ini dia akan muncul error. Ada error di sini bahwa type number is not assignable to type string. Ini ada error di file index.ts di dalam folder 04 inferensi di baris ke-7. Yang baris ke-7 tuh yang ini dia tunjukkan kayak gitu. Jadi di VS Code itu sudah ngasih tahu errornya ya dengan ada garis merah seperti ini. Sama nama file di tab ini juga merah, artinya di dalamnya ada yang salah. Itu sih enaknya kita gunakan TypeScript, jadi kita bisa lebih patuh, lebih disiplin lah seperti itu ketika kita memprogram JavaScript sebenarnya. Cuman TypeScript bisa kita bilang JavaScript yang didisiplinkan kayak gitu, atau JavaScript yang sudah ada aturannya. Walaupun JavaScript sekali lagi itu merupakan hasil compile dari TypeScript yang ini gitu. Jadi kalau kita compile juga tidak akan berhasil seperti ini gitu ya. Coba teman-teman explore lagi kalau misalkan kita inferensi tipe yang lain. Misalkan kita inferensi, ini saya komen aja ya. Misalkan bekerja itu boolean ya. Artinya ini untuk menunjukkan apakah seseorang ini bekerja atau tidak gitu. Misalkan tipenya boolean. Booleannya true ya. Kalau misalkan kita timpa bekerja dengan string iya, maka ini juga error gitu, karena tipe yang awalnya dideklarasikan itu sudah tidak sesuai lagi ketika kita ingin assign dengan nilai yang baru. Jadi ini tipe boolean, maka otomatis tipenya ya harus boolean juga gitu. Ini tipe string dan ini tidak sesuai seperti itu ya. Jadi gitu saja untuk video kali ini yang ngebahas tentang inferensi. Semoga teman-teman bisa memahami konsep ini, dan nanti konsep ini juga akan kita terapkan untuk video-video selanjutnya. Jadi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kalau teman-teman masih bingung, ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.